suara. Kok mati lihat? Habis suaranya? Enggak. Tes. Ya. Udah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sana Minang TV dimanapun berada, bertemu kembali bersama kami Suara Minang TV di dalam program podcast setiap hari Senin bersama tokoh. Sebelumnya kita tidak lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua pemirsa di sana Minang TV, Suara Minang TV dimanapun berada, baik yang menyaksikan kami live streaming di fanpage YouTube maupun Facebook, dan juga yang hadir di rumah selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Nah itu Bu Des. Ya, Amin, Pak amin, ya Rabbi. Fred, dan sebelumnya penonton setia Suara Minang TV, bertemu kembali bersama saya Desmanis dan Fred Azwansa di edisi podcast Tokoh, edisi spesial podcast yang mana beliau adalah salah seorang boleh dikatakan tokoh nasional. Tokoh nasional. Tokoh Bukan hanya nasional. untuk Minangkabau. Dia sudah tidak Minangkabau saja, Iya, sudah go sudah nasional nasional. dan sudah go Internasional. Karena dicekal kemarin ya. Kena cekal. Dan penonton setia Suara Minang TV, kami selalu menghimbau kepada seluruh penonton untuk tetap like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya YouTube dan fanpage-nya Suara Minang TV untuk memberikan dukungan kepada program-program yang ditayangkan oleh Suara Minang TV. Agar kami Suara Minang TV tetap bisa memberikan yang terbaik kepada Dunsana Sadonyo, baik yang di rantau maupun yang di Sumatera Barat. Iya, dan bahkan sudah dunia. Sudah dunia. Nah, Iya. kalau kemarin kita podcast Wakil Gubernur Sumatera Barat, sekarang calon Gubernur Sumatera Barat. Mudah-mudahan. Aduh bendera itu dan marah. Tapi penonton malam ini kita hadirkan seorang pemuda Minang yang memang beliau sangat peduli sekali dengan adat istiadat Minang. Beliau juga sudah bergelar datuk. Datuk hitam. Datuk hitam, Iya. tapi orang lain tidak hitam. Orang lain, Orang orang gagah. Kurang gagah. Nah, pada malam hari ini kita akan mengupas tentang tema yang kita sudah sharekan ke media-media fanpage kita, ke media sosial, yaitu tentang apa Pak Fred? Piagam Minangkabau nan 10. Piagam Minangkabau nan 10 yang baru saja diresmikan pada Januari 2023. Nah, siapakah narasumber kita pada malam hari ini? Tetap ikuti Suara Minang TV, Suara Orang Awam. Oke, ambo maimbo Pak Datuk nak. Dek Iko Terserah. itu menangkan. Jadi terima kasih Pak Anton Permana, Datuk Hitam, telah bersedia hadir di studio kami. Tapi sebelumnya Pak Fred, kita mengucapkan selamat juga ke beliau. Baru meraih gelar doktor. Oh, ya. Alhamdulillah. Baru. Ilmu pemerintahan. Jadi nama beliau sekarang sudah bertambah lagi. Kalau semalam Pak Wagub sampai tidak bisa satu tarikan napas. Kalau itu selantale Dr. Haji Anton Permana, SIP MH Datuk Hitam. Masya Allah. Nah, itu lengkap tuh. Dan baru saja Longkok gonok. doktor. Longkok gonok dalam semua. Sampai aja. Jadi dokter dari Universitas mana Pak? Alhamdulillah dari IPDN. Oh IPDN. Oh itu memang ilmu pemerintahan. Sama dengan ketum Gema Minang juga kandidat doktor itu. Oh kandidat Iya. dokter juga. Kita di Batam tuh ada Ridwan ya, Ridwan ke orang awak jo, dan Pak Herman Rozi. Camat lagi dulu. Iya. Di Kadis Perikanan gini. Iya. Jadi Giko Dunsana Suara Minang TV kita bahas mengenai Piagam Minangkabau nan 10. Mungkin ada pertanyaan pertama pada yang akan menjadi pertanyaan orang Minang saudaranya. Apa yang menyebabkan Piagam Minangkabau yang 10 lahir? Itu pada. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.
Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dunsana Suara Minang TV dimanapun berada, terima kasih atas ucapan dulu apresiasi. Terima kasih diundang kembali oleh Suara Minang TV, oleh Unides sama Udapred, dan ini sebuah kehormatan bagi Ambo diundang kembali di Suara Minang TV. Dan mari kita dukung Suara Minang TV ini terus. Oh iya. Karena ini sebuah pencerahan yang luar biasa terhadap masyarakat Minang dan juga masyarakat Indonesia. Jadi izin mau menjawab tentang Piagam Minangkabau dan 10. Jadi itu lahir di sebuah acara. Acara yang diadakan 3 hari. 27, 28, 29 di Sumatera Barat. Yang diadakan di Hotel Pangeran Beach. Judul tema besar acaranya adalah Dialog Kebangsaan Umat Islam Menatap Masa Depan. Jadi acara ini digagas dan pengundangnya adalah langsung Gubernur Sumatera Barat dan Ketua Majelis Ulama, Buya Gus Rizal Gazahar. Buya Mahyildi dan Buya Gus Rizal Gazahar. Jadi dua tokoh kita ini luar biasa, kita apresiasi. Terima kasih Buya Gus Rizal dan Pak Gubernur Buya Mahyildi. Mereka mengadakan acara ini yang dihadiri 400 lebih ulama, cendekiawan, nenek mama, forum rektor, lengkap. Dan saya baru sekali itu lihat bagaimana 3 tuku sekarang 3 tadi tersapil itu berkumpul. Halim, Ketua Halim ulama jadi pandai. Dan Budo Kanduang. Serta Budo Kanduang. Nah itu ketua-ketua MUI, ketua Elkam, kalau dari pemerintahnya datang. Forkominda datang ya? Forkopimda. Pak Wagub karena Pak Gubernur pas lagi umroh. Iya. Ketua MUI datang, ketua Elkam juga datang, Pak Fauzi Bahar juga datang, dari Lantamal datang, Korem, Polda datang, ketua DPRD, wakil ketua DPRD Pak Ishak Safar juga datang, dan 84 pesantren seluruh Sumatera Barat. Iya. So, juga datang, ketua MUI, BEM juga hadir. Dan malah dosen Ambo, pembimbing Profesor Yasfirman dari UNAN, guru besar juga hadir. Ada Pak Yunus, luar biasa komplit di situ. Nah, disitulah kita berdialog. Nah, Ambo kebetulan dalam posisi undangan. Kita ada sekitar 33 orang tokoh diundang dari Jakarta. Iya. Tapi kabarnya yang Ambo baca dan Ambo dengar dari kawan-kawan di Sumatera Barat, awal pertama yang diundang tuh hanya 1 orang gitu loh. Iya, hanya 1 orang, yaitu mantan Panglima TNI gitu, Pak Jenderal Gatot. Cuman karena beliau sadar ini Sumatera Barat ini gudangnya pemikir. Bahwa hadirkan Iko Babayu kelompok orang. Maka dihimpunlah kita semuanya. Dari berbagai latar belakang, guru besarnya kita bawa berapa orang, datanglah ke Minangkabau berdialog. Situ kita saling berdiskusi. Ada Pak Said Didu, pembicaranya, ada Husnul Maria, ada berapa komisioner KPU, dan juga ada dia calon guru besar, dan kita tahulah jam terbangnya Pak Said Didu yang terkenal dengan 10 warisan video yang juga viral. Ada juga rekan Ambo yang satu penjara, Pak Dr. Saganda. Saganda Nenggolan. Dan pengamat politik, tokoh muda kita juga Dr. Ubaidillah. Ubaidillah Badrun. Dan Sekjen MUI. Pak Tambunan. Amir Shah Tambunan. Ya, Buya Amir Shah Tambunan, beliau mewakili Buya Anwar Abbas. Buya Anwar Abbas pas hari yang sama udah ada acara mengutus beliau. Nah, dari dialog itu luar biasa. Dialog itu kita mulai dari siang sampai tengah malam, saling berdiskusi. Iya, karena Ambo membaca literasi dan kebetulan kawan-kawan Dunsana Minang TV yang menyaksikan acara itu, kabarnya sampai tengah malam Pak. Sampai jam 12:30. 12.30. Luar biasa. Dan Budo Kanduang pun tidak beranjak. 99% masih di tidak ada, luar biasa. Nah, ternyata memang luar biasa orang. Memang luar biasa. Mau Marindiang leo kan, Mang Minangkabau. Itu yang nggak hadir sih, Marindiang kok. Memang wajar dijuluki daerah 1000 ulama, pemikir, gudangnya pemikir. Lihat di situ interaksi yang sangat luar biasa, sehingga lahirlah rumusan, formulasi, intisari dari bahasan kita ketika itu menjadi Minangkabau dan 10. Dan itu bentuk sebuah prinsip, sikap orang Minang menghadapi dan menyikapi kondisi Indonesia hari ini. Dan itu udah tersebar sampai ke diaspora kita, ke Eropa, Australia, dan tanggapannya luar biasa. Malah ada salah satu tokoh kita, Pak Asil Caniago, mungkin beliau dengar, Asil Encik kalau dalam grup daerah istimewa Minangkabau, ini setara dengan Traktat London katanya. Asil Caniago kalau nggak salah itu salah seorang wartawan senior juga di Sumatera Barat kan? Kalau nggak salah, mau baca di apa, mau baca di grup WA daerah DIM ya. Banyaklah tanggapan positif yang luar biasa, dan ada juga podcast-podcast yang menyikapi ini dari Muhammadiyah, Ikatan Muhammadiyah, mahasiswa Muhammadiyah IPM, kan ada Musair sama Budes,
ada banyak juga yang membahas tentang piagam Minangkabau dan 10. Nah itulah lahirnya piagam Minangkabau. Jadi acaranya hari Sabtu dan hari Minggu pas taklik akbar di Masjid Al-Hikmah ya. Al-Hikmah. Ya, yang di Sepilau itu, yang Rancak itu, dibacakan oleh Ketua Panitia Ustadz Sofat. Dan diserahkan kepada Ketua MUI kita, Pak Buya Gusti. Nah, inilah diselesaikan kepada perantau-perantau Minang dimanapun berada. Karena Giko pada tua, ambo mencari dari narasumber dan peserta yang diundang, yang datang dari Jakarta berbondong-bondong kepada tua. Itu, kalau orang banyak mengejek di sana Suara Minang TV, ikut tokoh oposisi. Sabananya mereka-mereka ini kan bukan tokoh oposisi, lebih ke banyak pemikir dan pengkritis, tapi kritik-kritik membangun terhadap pemerintah. Nah, itu bagaimana tanggapan pemerintah pusat, walaupun di daerah Forkompinda sangat mendukung kegiatan ini karena mereka melihat sisi positifnya Minangkabau yang banyak melahirkan para pemikir-pemikir dan ulama-ulama. Ya kalau masih alhamdulillah agak sedikit bergeser ya. Mohon maaf tanda petik setelah ada kasus besar Sambo ini, saya lihat mungkin pemerintah pun karena udah menjelang pemilu tidak serepresif dulu lagi. Karena ini adalah pemikiran orang Minang, yang pure pemikir dan yang melahirkan itu juga bukan orang sembarangan. Dan ya kita lihat sendiri, baca sendiri, analisis sendiri. Nah, kalau dalam demokrasi itu kan biasa. Sebenarnya karena demokrasi, apalagi demokrasi Pancasila itu tidak ada kata oposisi, nggak ada sebenarnya. Ini kan hanya bahasa-bahasa di dunia maya aja. Ya kok kita mengkritik itu bukan karena benci, karena kita sayang dan cinta pada negeri ini kan. Dan apa yang disampaikan di situ, kalau memang ada yang tidak sesuai, ya sah-sah saja bikin juga kontranya. Ya kita berdiskusi lagi, berdialog. Kan sederhana aja sebenarnya perbedaan pendapat itu. Nah kamu lihat 10 piagam ini sangat luar biasa sih. Mungkin Pak Datuk bisa menjabarkan secara garis besar kepada Dunsana Suara Minang TV apa saja yang menjadi konsesi atau poin-poin utama dari piagam Minangkabau dan 10 itu. Kalau garis besarnya kalau baca kan 10 itu panjang Bu Desa. Kamu pernah mencoba membacanya sampai balik mini bacanya. Dengan uraian-uraiannya. Artinya itu adalah kesimpulan garis besarnya sikap orang Minangkabau yang terkenal egaliter, kritis dan logis menyikapi kondisi saat ini, melihat sudah ada pergeseran dalam pelaksanaan pengelolaan negara kita. Yang mana itu sudah jauh dari cita-cita para founding fathers. Ya kan banyak sebenarnya, masalah ekonomi, politik. Nah, kegelisahan itu, tapi yang paling substansi yang mau cari adalah pertama masalah ideologi. Kenapa? Apalagi kita Minangkabau ada sandi syarat sandi kita memakai. Kenapa tiba-tiba Islam itu akan terasing di negeri yang sendiri? Dan yang paling diprotes oleh orang masyarakat Minangkabau adalah cukup hentikan stigmatisasi atau framing mendekatkan Islam itu seolah adalah agama yang radikal, intoleran, selalu diarahkan kepada Islam. Nah ini kalau orang Minangkabau kan cadia. Alun tikilek takalam, baik kilek ikan dihayi lejala jantah. Yang mereka tangkap ini adalah upaya seruah diislamisasi pembungkaman. Ini hasil analisa kita. Ini upaya pembungkaman karena mayoritas kita adalah umat Islam. Nah, dibungkam dengan kata-kata radikal, intoleran supaya habis itu kita nggak berani bersuara. Nah, kok jadi orang Minang muda. Inilah jaleh kamu arah kok. Kira-kira itu yang perlu sampai stop, hentikan itu. Terus yang kedua, stop menggunakan kekuasaan negara untuk kepentingan diri dan kelompok. Nah, kita kan dengan istilah oligarki saat ini kan, oligarki yang begitu luar biasa, mencengkram, sehingga kita lihat sendiri dari pernyataan Syed Didu itu datanya akurat, utang kita terus bertambah, sumber kekayaan alam, sumber daya nasional kita yang dikuras dan uangnya entah kemana, korupsi BUMN aja sudah semakin merugi banyak. Nah, kegirisan itulah terakumulasi dalam piagam. Nah, orang Minang dulu ingat ya sejarah PDRI. Ketika negara terdesak agresi Belanda kan orang Minang yang melindungi. Kenapa harus di Minangkabau? Karena Soekarno tahu orang Minang ini sangat genuine, sangat luar biasa nasionalismenya. Akanya panjang. Akap panjang lah jaleh ya kan. Nah, nasionalisme ini jangan ditanya, apalagi Pancasila jangan ditanya gitu. Nah, itu mengingatkan kembali semangat itu, spirit itu yang kita tumbuhkan dari Minangkabau ya supaya menyadarkan kita seluruh masyarakat Indonesia bahwa kondisi kita, bangsa kita tidak baik-baik saja. Itu kata kunci. Itu kata kunci ya. Jadi Iko pada tuh, memang kita cari tampak sekali perbedaan-perbedaan yang tercipta mengarah bahwasanya
Islam ini adalah agama yang radikal. Bukan agama yang radikal, mohon maaf. Tapi menghasilkan tokoh-tokoh radikal yang intoleran lah, yang itu. Cuma kalau kita membaca dari secara keseluruhan apa yang dihasilkan dari Piagam Minangkabau dan 10 itu lebih banyak menghimbau kepada pemerintah nampaknya untuk kembalilah bersama-sama ya. Bersama-sama kepada cita-cita dari founding father. Apakah itu memang keinginan dari tokoh, bukan hanya tokoh yang hadir pada saat itu, tetapi tokoh-tokoh yang datang dari Jakarta yang ikut menuangkan pikirannya ke dalam Piagam Minangkabau dan 10. Batu warna santi yang dapat itu. Nah itu pengen aja karena Pak Dato salah satu kemudian yang hadir pada saat itu dan moderator dan mengetahui proses Piagam Minangkabau yang 10 kok lahir gitu loh. Iya, memang itu Pak. Jadi memang entah mau suasana kebatinan sama. Iya. Kegelisahan masyarakat Minang, para cendekiawan dan ulamanya dengan kita yang datang kok sama gitu kan. Ternyata kalau dulu awalnya kita aja nggak mungkin kira-kira. Tapi setelah kita rasakan dialog ternyata sama yang kita rasakan. Memang ada pergeseran dan ada semacam yang framing stigmatisasi yang itu menyudutkan umat Islam. Nah, dan upaya-upaya adu domba yang ini harus dihentikan. Karena bangsa ini kan kita merdeka karena persatuan. Kok kita kembali ke mundur jauh ke belakang, membenturkan masalah yang sepele jadi alat politik identitas lah. Ya kita harus punya identitas dong. Ya kan, radikal Indonesia ini kalau nggak ada radikalisme, resolusi jihad tak akan mungkin. Nah, jadi ada radikalisme itu jangan diframingkan negatif konotasinya hanya kepada umat Islam. Itu yang coba dilawan di Piagam Minangkabau. Menolak adu domba, melawan politik adu domba, begitulah. Ya, dan kita melihat ini adalah upaya pembungkaman supaya ada satu kelompok dengan mudah untuk bisa mengeruk kekayaan alam. Kita takut, itu jadi orang Minang, gitu kan? Tapi Dato, karena Iko kan sebenarnya lebih ke Indonesia ya, ke Indonesia bukan hanya untuk Padang itu sendiri, untuk Sumatera sebenarnya. Nah, apakah itu di acara itu dihadirkan juga dari mewakili dari provinsi-provinsi Indonesia? Jadi itu menariknya acaranya Nides. Kita sebenarnya ini adalah kita sering diundang di beberapa daerah. Sebelum kita di Garut juga diundang, ada acara dialog dan di Medan juga. Nah, Sumatera Barat ini agak unik. Sambutannya luar biasa. Malah ini akhirnya tapi dampaknya luar biasa nih, Des. Besok kita akan adakan di Banten. Setelah itu kita juga di Jawa Timur dan Madura. Dampaknya luar biasa di Makassar kita juga. Ini walau apakah melahirkan piagam Bugis, piagam kita nggak tahu. Tapi dampak dari Piagam Minangkabau ini. Artinya intinya sama. Jadi roadshow ke provinsi-provinsi nanti, tapi dengan tujuan yang sama. Ya, kita kesadaran kolektif, supaya kita sadar kondisi kita bangsa kita saat ini. Kira-kira seperti itu. Jadi memang kalau kita berbicara sisi politik yang apalagi mendekati tahun politik kok peran-peran tokoh politik memang nggak nampak, tetapi mereka menggerakkan pionir-pionir kalau kita sabit buzzer-buzzer yang sedikit banyak mempengaruhi pola pikir masyarakat, memecah belah. Nah, mungkin Pak Dato sendiri mencari buzzer-buzzer Iko sebagai alatkah yang memang diciptakan oleh pemerintah atau memang mereka sendiri merasa terusik dengan timbulnya politik-politik identitas itu tadi? Yang jelas apapun itu buzzer itu adalah sampah demokrasi. Siapa yang menggerakkan mereka walau alam. Kita nggak bisa, tapi yang jelas mereka aman-aman sampai saat sekarang. Dan biasanya buzzer-buzzer itu justru yang diserang itu adalah yang berseberangan dengan pemerintah. Nah, kan aneh kan? Terjemahkanlah sendiri. Kan itu selalu dalam penyampaian. Tapi yang itulah makanya kita butuh komunikasi, interaksi, seminar-seminar supaya masyarakat di bawah atau di daerah itu tahu kondisi yang sebenarnya seperti apa. Karena buzzer ini istilah dalam ilmu komunikasi itu melakukan supaya upaya digital distraction. Digital distraction itu mengaburkan sebuah masalah yang substansi menjadi buyar. Masalah utama dibiaskan menjadi dengan masalah-masalah kecil-kecil sehingga kita lupa dengan masalah yang utama. Ini berbahaya. Inti permasalahan bagaimana bangsa ini bisa terpisah adalah itu yang dilupakan. Masa negara ini sumber daya alamnya lagi dikeruk sehabis-habisnya oleh bangsa lain. Masalah ancaman kudeta konstitusi dengan tunda pemilu. Banyak nih masalah permasalahan. Belum narkoba yang luar biasa. Tapi memang ada kaitannya ke situ? Ya, kalau kita mengecilnya ada. Nah, dalam ilmu geopolitik, geostrategi ini lazim terjadi. Ada perang asimetris. Ini kalau kita papar lagi lebih luas. Kira-kira seperti itu. Ini sah-sah saja. Karena beliau kok doktor ilmu pemerintahan kok. Nah, itu sah-sah saja gitu. Dalam ilmu geopolitik itu sah-sah saja upaya-upaya asing untuk
Jadi gini, perang zaman modern itu tidak perang menggunakan senjata, nih, Des. Perang simetris fisik lagi, tapi perang asimetris. Iya. Karena Ambo pernah Perang pikiran, ideologi, dagang, atau dia menitipkan proksi-proksinya, agen-agennya di negara-negara untuk membentuk sebuah regulasi perundang yang menguntungkan negaranya. Iya. Itu udah lazim dalam ilmu geopolitik, itu lazim dibahas. Karena Ambo masih mengingat apa yang pernah disampaikan oleh Kepala BSN yang pertama, Komjen Dharma Parengkun, bahwasanya Indonesia ini wakil BSN. Indonesia ini bukan perang lagi secara konseptual pemikiran, tetapi lebih kepada proxy war. Perang digital apa segala macam yang ya apalagi masyarakat sekarang ini tiap hari tidak akan pernah terlepas dari handphone. Rata-rata orang Indonesia itu 6-8 jam satu hari. Satu hari 6-8 jam itu tidak terlepas dari rata-rata. Garantinya lalu. Terus satu lagi, Ambo pernah juga mendengarkan apa yang pernah Rocky Gerung sebutkan. Itu salah satu memang tokoh yang fenomenal. Kalau ingin menghasilkan pemimpin yang berkualitas, buatlah debat terbuka di kampus-kampus. Kalau ingin menghasilkan pemimpin yang bermoralitas, buatlah debat terbuka di tempat-tempat ibadah. Mungkin itu salah satu menjadi pemikiran bagi tokoh-tokoh Pepatang yang hadir untuk menuangkan itu ke dalam Piagam Minangkabau nan 10 agar pemerintah bisa melihat gitu loh Pak Dato. Mungkin apakah gitu? Ya salah satu bisa arah ke sana. Ya yang jelas namanya pemimpin ya. Pemimpin itu dia mempunyai pisau kekuasaan yang luar biasa. Oh sangat. Nah, kalau seandainya pemimpin yang punya pisau kekuasaan itu narasi pemikiran yang nggak ada sama sekali, ini kan berbahaya. Kan satu kebijakannya itu berdampaknya terhadap hajat hidup orang banyak. Makanya butuh yang kata Rocky Gerung itu salah satu penjamin saya tuh. Bang Rocky. Jadi kalau kita nggak tahu isi pikiran kepala orang, seorang yang akan jadi pemimpin ya, kita nggak tahu kemana arah negara ini kan. Mau dia akan memimpin negara ini mau kemana, ini kan berbahaya. Makanya kita bisa mendeteksi kan dari debat-debat, dari dialog-dialog kita. Seperti sekarang orang kan bisa, oh si Anton itu Datuk Hitam itu pemikiran seperti ini. Kalau dia nggak seperti ini kan, hanya masuk got dan masuk gorong-gorong, kita kan nggak tahu arahnya kemana. Pikiran seperti apa kan? Narasi intelektual. Memang harus mulai dari orang-orang yang intelektual, karena kalau bagi orang-orang biasa perdebatan itu nanti akan dijadikan kepada bumbu permusuhan, ujung-ujungnya permusuhan, karena dia tidak bisa menerima ketika dalam perdebatan itu kalah gitu, maksudnya ketika pendapatnya tidak diterima, nah itu akan menjadi ini sendiri gitu, dia nak sekolah kada tu atau cenya inyo nak mapo den do cenya itu proses pendewasaan demokrasi. Itu proses itu. Sebenarnya itu yang harus lebih banyak diberikan pengkaderan gitu. Proses demokrasi itu. Oke, Bu Des, mungkin para lujuwo kita sapo Dunsana Minang TV yang sedang mencari live streaming kita, Bu Des. Kok lah banyak komen Bu Des, nampaknya Bu Des perlu dibacakan nggak kira-kira? Banyak yang penasaran ya. Dibacakan. Mungkin lebih rancak Pak Datuk membacakan lah agar Dunsana pemirsa Suara Minang TV bisa mengetahui. Anca baca mudah banyak yang protes. Bacakan lah Pak. Baca langsung japri WA ke Pak Datuk kan apa harus dibaca kan. Yang nak Pak, wak persingkat juga 5 menit, nggak salah dia. Apa saja ya, maksudnya disingkat saja judul. Highlightnya aja. Highlightnya aja lah. Oke. Izin yang baca ya, dapat dia nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Singkat aja. Piagam Minangkabau dan 10 dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kami masyarakat Minangkabau yang hadir pada dialog kebangsaan umat Islam di Hotel Pangeran Beach tanggal 28 Januari 2023 menyatakan bahwa 1. Telah terjadi kerusakan sistematis dalam perjalanan roda bernegara kita Republik Indonesia pada sistem, aturan dan sumber daya manusia di hampir segala lini. 2, kita bersepakat tetap setia. Ini kata kunci ini, Pak. Ya, kata kunci. Kita bersepakat tetap setia pada konstitusi dasar yang telah dirumuskan para founding father negara Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus tahun 1945, yakni Pancasila, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. 3, menolak tegas segala bentuk neo-invasi, neokolonisasi yang merongrong kedaulatan NKRI, baik itu secara terbuka maupun tertutup oleh siapapun terhadap negeri ini. Wah, merinding mau coba ya.
4. Menolak tegas segala upaya adu domba, provokasi, program-program deislamisasi, Islamfobia, infiltrasi, fitnah dan pemutarbalikan fakta sejarah, kriminalisasi, intimidasi terhadap Islam dan Pancasila. Dan meminta semua pihak untuk segera berhenti mengasosiasikan umat Islam dengan stigma radikalisme, intoleransi dan politik identitas. 5. Bersepakat untuk bersama berjuang menyelamatkan nasib bangsa ini dari serangan perang asimetris yang menyasar kedaulatan bangsa ini, seperti upaya kudeta konstitusi, perampokan sumber kekayaan alam, infiltrasi ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, serta menggunakan kekuatan negara untuk kekuasaan politik, oligarki, dan oligarki ekonomi. 6. Mempersiapkan diri, keluarga, lingkungan, umat Islam, dan masyarakat luas agar kembali kekuatan civil society yang kuat, menjadi kekuatan civil society yang kuat dengan asas kearifan lokal, berupaya semangat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, semangat gotong royong dengan kesadaran bersama. Nah, 7. Meminta semua pihak untuk secara sadar menghentikan segala bentuk upaya, perilaku, agenda tertentu yang bisa membahayakan keutuhan NKRI, serta juga menghentikan penggunaan alat kekuasaan negara untuk kepentingan kekuasaan kelompok politik tertentu yang telah melukai, menyakiti, dan mengkhianati rakyat. 8. Mendukung penuh setiap upaya perbaikan, kritikan, perlawanan, action plan dari pihak manapun juga terhadap jalannya roda pemerintahan yang dianggap jauh melenceng dari amanat konstitusi dan cita-cita perjuangan para bapak bangsa. 9. Menindaklanjuti kesepakatan hari ini dengan membentuk, melebur, dan bergabung dengan kelompok perjuangan yang ada. Nah, kalau mau cilik kata yang 10 aku yang kata kunci. Masyarakat Minangkabau dalam falsafah hidup, adat bahasa syarak bahasa Kitabullah siap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dengan seluruh jiwa raga, dengan bertekad sejak hari ini akan terus menyuarakan kebaikan, merajut persatuan, menghimpun kekuatan baik fisik dan non-fisik, baik material dan spiritual, baik sendiri maupun kelompok untuk menjadi benteng pertahanan Indonesia yang salut, tangguh, dan militan. Allahu Akbar. Padang, itu kira-kira Padang 24 Januari 2023. Tapi memang kalau kita mencari, kalaupun seandainya memang kurang memecah belah, karena dari 4 orang founding father di pembentukan negara Indonesia itu sendiri, 3 orang itu dari Sumatera Barat. Dari 4 orang pemegang tongkat revolusi. Dari bahasanya itu. 3 orang itu adalah orang Minangkabau. Dan perumus Pancasila dan konstitusi orang mana? Orang Minang. Amin. Jadi mungkin memang itulah yang membuat apakah itu yang membuat keresahan orang Minang mencari keadaan negara yang seolah-olah dikendalikan oleh oligarki, seolah-olah pemerintah kok terlalu terlena dengan pembangunan sementara masyarakat di bawah itu terpecah. Mungkin mencari, ya kita flashback ke belakang, awal dari 2009 balik itu yang membuat itu terpecah. Apakah mungkin itu Pak Dato? Ya tadi kan sedikit mau tambah. Jadi kita bicara fakta. Bicara fakta. Jadi dari data yang dipaparkan oleh Said itu betul. Bayangin 0,5% orang kekayaan orang Indonesia sama dengan 57%. Bayangin 1% oligarki konglomerat Indonesia menguasai 84% lahan. Bayangin. Untuk ekonomi Indonesia, bayangkan luar. Nah, utang kita bertambah tiap hari. Kalau digabung antara usaha swasta dengan negara itu 3,1 triliun per hari. Bayangin kan. Nah, kalau dirantang banyak kok. Nah, belum lagi dengan tenaga kerja asing yang masuk. Yang masuk berbondong-bondong. Nah, mulai konflik di Morowali kemarin kan. Sedangkan di satu sisi, lihatlah kita susahnya para pengangguran kita, dan keharmonisan kita bermasyarakat sekarang terganggu. Dulu mana ada orang menghujat ulama, mencaci maki itu, nggak ada. Sekarang kok mudahnya, lancang sekali. Dialog itu pertama kali di Sumatera Barat. Itu pertama kali, dan apapun tanggal 9 Maret diundang kembali, dan runtutannya banyak. Luar biasa. Ya, yang menjadi salah satu alasan itu apakah memang pencetusnya orang Sumatera Barat? Nah, ini hebatnya orang Minangkabau, alun teki kata kalam tadi kan. Dilihatnya mungkin ada sosok seorang Gatot Nurmantio dan beberapa tokoh di belakangnya. Kok sama? Kita undang mana lah? Kita yuk saling berinteraksi, bermusyawarah. Bahas sih kondisi bangsa kita ini. Nah, disitulah kita saling tukar informasi. Bu Husnul Mariah berbicara tentang tafsir Pancasila dan arah politik bangsa ini bagaimana. Secara konstitusi kan mewujudkan masyarakat yang adil, berdaulat, bersatu kan kayak gitu. Masyarakat yang kita menang. Kini tidak sana tidak. Itulah Husnul Mariah. Kalau udah Abdillah politik Islamnya gitu. Kok yang diangkat selalu kebinekaan tidak persatuan. Kalau kebinekaan yang diangkat otomatis mempertajam keragaman. Terus egosentris orang muncul. Kok justru kami memecah belah? Akan kembali itu yang kita bahas. Pak Said Didu yang bayangin mantan
Wamen, mantan sekjen menteri, 36 tahun dia berkarir. Iya. Yang dilihat dia, oh ini kok BUMN kok bisa merugi, kok ketimpangan ekonomi seperti ini. Iya. Dan saya ganda dari penegakan hukum. Iya. Ya kan ketidakadilan hukum. Ketika yang pro pemerintah kebal hukum, kebanyakan yang sedikit mengkritik, termasuk awak korban tadi, langsung ditangkap kan gitu kan. Nah kita namanya negara demokrasi ini kan sungguh tidak sehat. Oke, Dato, sebelum kita lanjut, nah kita bacakan komentar dulu. Beko berang lo penonton kan ada bacaan. Iya, nak disapo ini berang itu. Disapu iya tapi. Iya, Donald bin Rajab, selamat atas gelar doktornya Pak Datua. Nah, alhamdulillah, makasih. Razak Piliang, nah ini orang media juga nih dari Gema Minang. Ya, aktif itu. Suara Minang TV semakin mantap. Salut, terima kasih Pak Razak. Fadil Bahtiar Jamba, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu Pak Datua. Amin. Alhamdulillah. Alun tobat seutuhnya. Sukses selalu Suara Minang TV and crew-nya. Juo Kasadonyo. Amin ya rabbal alamin. Salam untuk Pak Datua. Amin. Waalaikumsalam. Yoneswal, mantap. Kok dari Yoneswal dari orang kampung awak. Pak Sultan. Vendra Batam, SNTV makin maju. Daboy, terima kasih. Oke. Salam dari Sapril Yubahar. Iya, yang di awal. Assalamualaikum Pak Datuk, sehat selalu. Waalaikumsalam. Dari Alinar. Assalamualaikum Pak Datuk Anton Permana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali kita ke Piagam Minangkabau dan Sapuluh. Karena ketika membaca Piagam Minangkabau dan Sapuluh, terkadang orang akan berpikir perlu pula kita menciptakan piagam daerah-daerah yang lain. Padahal maksud dari Piagam Minangkabau dan Sapuluh itu kan bukan untuk semacam ego sukuisme, tidak. Iya. Tetapi lebih kepada bagaimana masyarakat respon dan sikap kita, iya. Masyarakat di suatu daerah mau mengimplementasikan, mengeluarkan pernyataan sikap, bukan tidak mendukung pemerintah, mereka tetap mendukung apapun yang dilakukan oleh pemerintah, mereka tetap mendukung. Namun mereka mengingatkan kepada pemerintah bahwasanya negara seperti ini jangan sampai ini terpecah belah. Check and balancing. Check and balancing. Dari tokoh-tokoh nasional yang hadir di Sumatera Barat kemarin, apakah mereka punya pemikiran untuk melakukan pertemuan yang sama? Ya, kadang tergantung. Kalau di Minangkabau, pemerintah daerahnya yang menginginkan, tetapi di daerah-daerah lain, apakah mereka ada juga kemauan untuk seperti itu, Pak Datuk? Ya, alhamdulillah dari dampak dari Piagam Minangkabau, beberapa daerah juga mengundang kita. Tapi bukan pemerintah daerahnya, tokoh-tokohnya ya. Termasuk dari Banten, itu masalah dari Trah Kesultanan juga ngajak kita dialog dengan tokoh-tokoh ulama di situ, para paguyuban pesantren di sana, termasuk kemarin di Bondowoso, Al-Islah, dan kita juga ada diundang banyak, sebenarnya banyak, ya, kita tinggal membagi waktunya aja. Mereka juga minta apa sih yang terjadi, biar kesadaran kolektif ini memang muncul. Nah, kan sebenarnya Piagam Minangkabau itu tekanan Sumpah Sakti Marapalem, Pak kan. Ketika kalau istilah mereka itu ada kita perang padri, ada benturan dengan sebenarnya bukan kaum adab dengan agama, itu hanya penamaan oleh para kolonial aja ketika itu. Ketika kita diadu domba ya, para parewa dan ulama, akhirnya kita sadar, akhir berkompak menjadikan Sumpah Sakti Marapalem, adat secara lahirlah ASBK itu. Nah, spirit itu ada mau saya lihat. Spirit itu dan juga spirit kekhawatiran seperti PDRI kan. Nah, ini luar biasa sebenarnya kalau lebih digali lagi Menteri Ambonan. Ini yang kita harapkan juga bisa dipahami oleh masyarakat Minangkabau. Karena Piagam 10 ini walaupun dibilang, tapi ini ya sebenarnya yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia itu sebenarnya. Secara keseluruhan. Ingat orang Minang di Indonesia itu tahun 2007 saja sekitar 18 juta loh. Tahun 2007. Di seluruh Indonesia. Iya. Dan memang nggak usah di seluruh Indonesia. Lebih banyak orang Minang tuh di luar Sumatera Barat daripada Sumatera Barat. Di merantau tuh ada orang Minang. Dan itu bukan hanya di seluruh Indonesia. 20% parlemen itu dikuasai oleh orang keturunan Minang. 15% dari pahlawan nasional juga dari orang Minang. Luar biasa. Kalau ada di Bulan, ada dulu orang Minang. Pak bisa kita makan padang di Bulan gaya kan. Jadi memang itulah. Satu lagi pertanyaan Pak Datuk. Apakah dengan Piagam Minangkabau dan 10 itu Allah diberikan kepada pemerintah? Dalam hal ini biasanya kan
Mungkin tokoh-tokoh nasional ini memberikan kepada wakil-wakil pemerintah, apakah Menko Polhukam, karena kebanyakan kalau kita lihat hal-hal seperti ini, Pak Mahfud sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, pasti beliau membaca sebuah keresahan itu. Yeah. Apalagi dalam hubungan erat sehari-hari seperti dengan Saganda Nainggolan, Pak Said Didu, dan segala macam. Beliau suka berdiskusi. Mungkin dengan Pak Datuk pun juga pernah berdiskusi dengan Pak Mahfud. Yeah. Jadi Pak Mahfud itu sudah pernah disampaikan kepada beliau. Secara apa, yang pernah bertemu beliau itu ada Prof. Roman Wahab namanya, di acara pernikahan anak beliau, sama dengan Pak Gatot juga pernah bertemu. Kemarin juga banyak perbincangan Pak Mahfud dengan Pak Said Didu. Ya, sebenarnya kegigisan ini ya timbal balik lah. Ada yang namanya intelektual, perbedaan itu sah-sah saja, tapi yang jelas arah yang udah tadi arahnya ke sana. Nanti kita akan berkumpul, ada nama disaminasi untuk memfollow up piagam Minangkabau, kita eskalasi ke atas dan ke bawah. Ya, ke atasnya nanti kita akan menyerahkan kepada Majelis Ulama Indonesia. Nah, Majelis Ulama Indonesia lah yang akan meneruskannya kepada pemerintah. Nah, gitu juga kita di daerah. Kita akan mensosialisasikannya kepada negari-negari, kepada ulama-ulama, pesantren-pesantren, supaya ini menjadi kesadaran kolektif. Nah, gitu harapkan. Ya, sebagai kita sebuah kekuatan civil society kan itu yang bisa kita lakukan. Target utamanya sebenarnya adalah Sumatera Barat itu sendiri. Itu dulu, ya. Kita mulai dulu. Realisasinya ke sumbarnya sendiri gitu. Ya, kita mulai dari gitu. Mulainya dari dalam dulu, di mana piagam IKO terlahir, dimulai dari situ dulu. Internalisasi di orang Minangkabau dulu. Minangkabau dulu. Tetapi Pak Datuk, apakah IKO ingin membuktikan seperti yang tadi sebelum kita podcast disampaikan, dulunya ada yang mengatakan bahwa Sumbar itu tidak berpancasila gitu, tidak Pancasilais gitu kan. Apakah ada juga kayak maksudnya membuktikan ke Indonesia bahkan ke dunia gitu, inilah Sumbar sebenarnya, Minang sebenarnya gitu. Ya, mohon maaf, kalau kita berbicara ya tentang Pancasila, sila pertamanya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, yang jelas falsafah orang Minangkabau apa? Ada bahasa di sana. Sering kita bulah. Nah, jadi hanya Minangkabau dan beberapa termasuk Melayu juga itu jargonnya. Sebenarnya Pancasila itu sudah selesai di Minangkabau. Nggak perlu diajarkan lagi lah. Malah perumusnya pun, mohon maaf, baca sila Kampai. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemana kan berjuka mamak berjuka panghulu berjuka mufakat berjuka nambana, nambana tagak surang. Kan yang sama sebenarnya. Memang. Kan secara suasana kebatinan, ruhnya itu merasa itu tidak lepas dari seorang Muhammad Yamin yang mereka kata-katanya dengan Agus Salim sebagai penerbit dan Hatta yang mengkonsep bersama Dr. Supomo dan Ki Bagus. yang menegaskan peri kemanusiaan, peri ketuhanan. Ya, Pancasila itu kalau Pancasila itu ada 5 tahap perumusannya. Tidak hanya 1 Juni, ada 29 Mei di situ. Yang fixnya adalah 18 Agustus. 18 Agustus. Nah, makanya ada perdebatan, bukan Pancasila 1 Juni itu Ekasila dan Trisila. Baru pertama menyatakan, tapi yang finalisasinya, yang fix asal kesepakatan bersamanya, yang 18 Agustus. Nah, jadilah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu yang dimaksud dalam piagam Jakarta tadi. Ya, piagam Jakarta. Enggak, piagam Jakarta beda. Bukan syariat. Dideklarasikan yang dinamakan piagam. Nah, piagam Jakarta menjalankan syariat. Itu sebelum 18 Agustus. Iya. Karena kalau di piagam Jakarta itu kan bukan ketuhanan yang Maha Esa, menjalankan syariat langsung. Akhirnya di tanggal 18 Agustus 1945 itulah dibuat menjalankan syariat itu di kalimatnya dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itulah kebesaran hati orang Islam sebenarnya. Kan luar biasa sebenarnya. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dasar negara kita sebenarnya ketuhanan yang Maha Esa itu. Kalau secara kontekstual konstitusi, pasal 29 ayat 1 kan tuh. Negara berdasarkan itu berdasarkan pasal pertama, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua baru menjamin setiap warganya untuk memeluk agama dan kepercayaan berdasarkan keyakinan masing-masing. Jadi memang Minangkabau penuh dengan kejutan-kejutan sepertinya. Dan terobosan-terobosan selalu lahir dari Minangkabau. Memang itulah kenapa orang Minang itu cadia. Pemikir sebenarnya, bukan cadia dalam arti negatif, tidak. Tapi lebih banyak menjadi pemikir-pemikir. Itu makanya Tunku Tigo Sajarangan, Tigo Talinan Sapilin, cadia pandai, alim ulama, nenek paman. Terus bangga sebagai orang Minangkabau. Dan itu sangat bangga itu pada sebagai orang Minangkabau.
Apalagi waktu Pak Wagub Kapatang acara orang Minangkabau pun ada kampung di dua, tapi ini balik ke kampungnya seorang. Jadi memang begitulah dilema keadaan negeri ini yang membuat orang Minang akhirnya pengen menyuarakan apa yang menjadi keresahan. Ya seperti contoh Dapret, PRRI ini perlu meluruskan, itu bukan pemberontakan, itu adalah hasil disertasi dari Profesor Dr. Brigjen Sapruddin Bahar. PRRI itu kan sebetulnya bentuk protes. Bayangin tahun 58 PRRI itu meletus, ya. Kita protes terhadap yang selalu sentralistik pemerintahan kita di Jawa, kita protes, baru terrealisasi tahun 98 otonomi daerah. Jadi otonomi daerah itu di PRRI itu permintaan pertamanya. Permintaan pertama ya. Seperti itulah orang Minangkabau sesuai dengan moto Semen Padang, nih tahu. Sudah berbuat sebelum yang lain memikirkan. Maju berapa langkah. Nah, apa yang kita di PRRI ternyata baru 98 dulu dipahami secara bersama, kan? Itu juga pinggang Minangkabau kok. Orang tuh nanti lama tahu arah pemerintah ini kemana, kan? Kamako gitu kan. Kamako dipintis sebelum mandi kan. Tahu duri yang kamu jutuk jatuh nang kabempok, rata nang kamamacah, kabek nang kalape. Akhirnya itu atau preventive action bahasa orang pekumbuhan. Ini dah saya. Kira seperti itu. Tapi Datuk Brigjen Semen Padang karena di awak perusahaan TV mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya salah satu tokoh Minang ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un Pak Azwar Anas, orang tua kita. Orang tua kita. Beliau bukan hanya tokoh Minang, juga merupakan tokoh nasional. Tokoh nasional juga. Legend loh, bintang 3. Sudah banyak beliau malah melintang di dunia politik, pemerintahan dan pemerintahan. Jabatan beliau juga di luar dinas ketentaraan adalah sebagai Direktur Semen Padang, Gubernur Sumatera Barat dari tahun 1977 sampai 1987. Setelah itu beliau diangkat sebagai Menteri Perhubungan Republik Indonesia di tahun 1988 sampai dengan 1993. Terakhir beliau juga diangkat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia tahun 1993 sampai 1998. Kita kirimkan Al-Fatihah untuk beliau. Kita kirimkan Al-Fatihah untuk beliau, dan kami segenap pemimpin penanggung jawab perusahaan, pimpinan redaksi beserta seluruh kru Suara Minang TV mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya, serta menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa dan pengabdian beliau kepada bangsa Indonesia, khususnya Provinsi Sumatera Barat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tempat surga yang terbaik bagi beliau, dan kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan kami permohonan maaf dan duka cita yang terdalam. Itulah Bu Des. Memang kita sangat-sangat kehilangan karena beliau itu di saat beliau menjadi Gubernur Sumatera Barat lah, karena waktu itu Pak Harun Zain, Gubernur Sumatera Barat, memanggil beliau sebenarnya waktu itu bukan untuk memimpin Sumatera Barat, tidak, tolonglah Semen Padang kok di Tagaan Bali ya, gitu loh. Nah, akhirnya beliau jadi Direktur Semen Padang ya pada saat waktu zaman Orde Baru, kan gubernur ini kan ditunjuk oleh pemerintah pusat. Nah, akhirnya Presiden Soeharto menunjuklah beliau menjadi Gubernur Sumatera Barat, dan ketika beliau menjadi Gubernur Sumatera Barat itulah mulai adanya nampak terasa pembangunan. Komunikasi antara pusat dengan Sumatera Barat mulai terjalin harmonis, mulai cair. Karena kita dihantui sebagai daerah pemberontak, bla bla macam dulu kan. PDRI, PRRI dulu yang menjadi dasar Soekarno membumi hanguskan Sumatera Barat, karena pada saat itu pemerintah terdahulu melihat ini tentara-tentara kenapa gitu loh, kenapa mereka memberontak melawan pemerintah, padahal pada saat itu tidak protes sebenarnya, mengungkapkan, cuma pada saat itu mengungkapkan protes itu melalui tindak kekerasan, perang apa segala macam. Kalau sekarang ini masyarakat Minangkabau mengungkapkan keresahan, melakukan protes dengan inilah yang menjadi piagam Minangkabau. Contohnya Soekarno juga mengeluarkan, dan Soeharto, amnesti dan gerasi loh, sehingga tidak ada asal kajian itu bukan pemberontakan, itu protes. Iya, itu protes sebenarnya, bukan pemberontakan. Berbeda antara PDRI, PRRI dengan PKI. Kalau PKI memang pemberontakan. Kalau PDRI itu kan mengungkapkan protes mereka. Analoginya bagus dari almarhum Profesor Sapruddin Bahar itu gini, kalau PRRI ibarat ada bus bernama Indonesia, nak suku gaya supir membawa tuh,
supir, dia berhenti siko nak caro gayang loh, dan turun siko. Iya. Itu beda jadi. Nggak nyaman. Kalau PKI enggak bedanya. Oh, iya beda. Dibajaknya tuh. Bunuh supirnya. Yang quick tapi gagal. Iya. Tapi hati-hati loh, negara kita lanjut lah. Kita nggak akan membahas. Oke, Datuk, kan piagam itu lah tebuek gitu, dan sudah berjalan berarti lebih kurang 2 bulan. Nah, dari sumbernya sendiri itu merealisasikan itu seperti apa gitu? Insya Allah sebelum puasa kita akan berkumpul balik. Berkumpul balik kan ketika itu dibacakan, kita akan membacakan secara bersama-sama, lagi di musyawarahkan tempatnya, apakah di Masjid Raya, di kantor Elkam, atau di Puncak Pato ya. Puncak Pato. Puncak Pato. Atau di mana kita atau cari dulu tempatnya, nanti masih dalam pembahasan. Nah di situ kita berkumpul para ulama itu kembali bersama-sama perwakilannya. Nah kita akan membacakan. Berarti perwakilan dari kabupaten kota? Mungkin dari ulama-ulamanya siapa, nenek mamaknya siapa, muda kandung siapa, cendekiawannya siapa, ya, akan kita bacakan dan akan kita terjemahkan sampai ke bawah-bawah. Kira seperti itu. Cuma kan kita mencari ya pada pemikiran-pemikiran yang dituangkan kepada di dalam piagam Minangkabau yang 10 itu kan hanya kebanyakan pemikiran orang tua. Sementara generasi muda Minang tinggal kritisnya gitu. Karena ambo cari orang-orang muda Minang yang ada di Minangkabau, bukan yang ada di rantau, lebih banyak menikmati apa yang ada kini. Kekritisannya itu kurang gitu loh pada Jadi langkah tokoh-tokoh Minang untuk mensosialisasikan bukan hanya kepada nan tua-tua, tetapi nan muda-muda. Karena jujur dulu ada Jong Java, Jong Minang, Jong Ambon dan segala macam. Kalau kini generasi muda Minang tuh terkontaminasi dengan digitalisasi, apa dan segala macam. Globalisasi lah, harus globalisasi. Hilang. Jadi memang ada gap di situ terjadi. Tapi kita kembalikan setuju dengan pernyataan Muhammad Nasir. Ya. Hamah tu sabab, hikmah tu suyud. Iya. Bagaimana memadukan semangat orang muda dengan kebijaksanaan orang tua. Iya. Nah, memang itu tantangan kita ke depan. Tapi alhamdulillah kalau acara kita kemarin dari perwakilan BEM hadir loh nih. Dari UNAN hadir dari beberapa kampus. Pemuda, gitu. Nah, ambo pun tanggal 19 besok adalah dari para legislatif aleknya, kan ada badan eksekutif ini, badan legislatifnya mahasiswa mengundang ambo untuk salah satu membahas IKO dan Pancasila. Jadi itu serang kita galakkan juga. Memang tantangan kita ke depan, generasi muda kita ada gap yang terputus. Ada gap yang terputus. Nah, yang perlu treatment di sini adalah kita harus paham dengan suasana ke anak muda kini tidak bisa dengan cara alam. Berarti ini terkait Pak Pret, metodenya harus yang kita bahas waktu warganet, kritikan dari seorang pengamat bukan pengamat politik sih, yang kita bahas di sini kemarin, yang itu hilangnya Minangkabau Kaneota itu yang dari salah satu tokoh Minang yang di luar dan balik itu kan mungkin Inyo membaca keresahan itu gitu loh. Nah ya, apakah mungkin juga kan beliau memberikan statement tuh, tulisan yang memang viral banget Minangkabau yang gadang otak dan nan kane otak, kan gitu bahasa judulnya gitu. Dan di situ beliau bercerita itu tentang bahwa Minang tuh mulai hilang gitu. Nah, adat bahasa disarak-sarak bahkan di kita mulai pudar gitu. Nah, dan itu mungkin salah satu di dalam yang 10 tadi ada nggak ya keterkaitan dengan generasi muda Minang? Kan ada salah satu poinnya situ, memang itu yang kita coba sosialisasikan kembali. Nah, memang tantangan ke depan kita ada gap yang terlalu dalam di situ ya. Ini makanya sebenarnya tuh generasi yang lahir tahun 80-an kita tidak bertanggung jawab. Kan pasca reformasi itu terputus generasi itu, kalau dihitung kan eranya per antara umur 18 sampai 35 tahun satu generasi. Nah, generasi pasca reformasi itu yang terputus. Nah, mungkin itu yang perlu, tapi mau yakin tidak pesimis lah. Masih banyak. Tapi lebih kepadanya sih sebenarnya mungkin ya dari itu ke anak muda Minang yang lahir dan besar di rantau. Tidak seperti kita wawancara. Dan itu pun adalah tantangan global. Itu masalah global, bukan di masalah kita aja. Dr. Audi Patangkan, kan beliau karena dulu dari kecil beliau biasa saja gitu. Kalau pulang ke Minang tuh biasa saja. Tapi setelah beliau mempelajari Minang tuh luar biasa. Gitu. Sehingga membuat beliau bisa kembali. Contoh mau di Batam, ketika ngambil S2 hukum ya, kenapa mau nggak ambil hukum tata negara? Ambo hukum adat Minangkabau mau ambil. Karena ternyata tambah digali tambah dalam.
Iya. Lah sudah di orang Minang sadonya, ya kan? Bagaimana cara bernagari, ya masalah batih rumah pun, batih tanah pun lah diatur situ. Iya. Cara makan seolah masalah padusi ada sumbangan dua. Iya. Hukumnya kalau itu satu saat kita bahas di Siko, Nides, itu luar biasa. Iya, makanya kita Tatanan kembali peranata sosial orang kembali Minang itu ke udah selesai. nagari gitu ya. Karena itu tadi sesuai dengan falsafah Minang, adat basandi sarak, sarak basandikan kitabullah. Sarak mengatur, adat memakai, alam takambang jadi guru. Makanya harus Karena memang hukum adat yang di Minangkabau itu banyak mengambil dari Al-Quran, kemana yang mengatur tentang padusi laki-laki ba'a, harato, agama dan adat yang tidak bertentangan ini selesai di Islam di Minangkabau. Itu sesuatu kekuatan orang awak yang di mana tempat lain itu selalu dipertentangkan. Iya. Kalau gitulah selesai. Kalau selesai. Kenapa garis Clear. keturunan ke ibu ke cewek? Ke Itu ibu kan gitu. masalah nasab tetap nasab agama tetap ke bapak. Masalah adat kan masalah matrilineal. Masalah adat kan matrilineal. Kalau nasab agama tetap dapat, nggak ada masalah. Dan itu di Minangkabau sendiri itu tidak dipertentangkan. Iya. Jadi memang Dunsana Suara Minang TV kalau kita membahas piagam Minangkabau dan 10 kok nggak akan pernah lari dari politik sebenarnya. Cuma spiritnya itu yang penting. Mungkin ini menyambut juga momennya 2024 sepertinya. Bisa jadi, cuma di sana Suara Minang TV perlu ketahui di Kitoko bukan membahas tentang politiknya, sisi politiknya. Spiritnya yang penting. Tetapi spirit semangat dari orang Minangkabau menyampaikan keresahan yang dirasakan, menyampaikan pendapat yang mereka pengen sampaikan kepada pemerintah tentang negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Yang kita cintai ini menurut orang Minangkabau sudah mulai terkotak-kotak, sudah ada masalah, mulai terpecah karena ya salah satunya mungkin peranan buzzer-buzzer tadi. Buzzer-buzzer ini kalau dalam demokrasi sebenarnya tidak ada masalah, hanya riak-riak. Namun ulah buzzer ini terkadang sering membuat pola pikir masyarakat kita ini terpecah dan mudah terpengaruh. Nah, mungkin Pak Datuk sendiri bisa menyarankan kepada kita masyarakat Minang baik yang di kampung maupun yang di rantau, kalau Baam menyingkapi kondisi politik saat ini tidak terpengaruh dengan buzzer gitu. Yang pertama mau jawab dulu yang tentang spirit tadi ya. Iya. Yang ingin disampaikan oleh piagam Minangkabau itu adalah spirit nasionalisme. Iya. Ya, situ ada spirit patriotisme ya. Iya. Dan luar spirit persatuannya dan spirit kepedulian dan kecintaan terhadap negara. Iya, iya. Nah, terhadap buzzer itu salah satu untuk mencegah buzzer itu pertama memang kita harus kuat literasi. Iya, iya. Ya, kita orang Minang merasa logis dan kritis ya. Iya. Yang kedua memang kembali ke apa kita jangan mudah terpengaruh. Buzzer itu murah aja Nandon. Ketika dia memperuncing, dia memprovokasi, kita langsung tahu. Provokasi ke arah yang mengadu domba ketika dia sudah masuk ke masalah membenturkan Islam, menjelekkan sejarah itu adalah kerja buzzer. Nah, buzzer itu mau direspon menurut Rambo. Kalau orang Minang lah pandai itu. Kalau orang Minang mungkin iya. Lah bisa cuman Kembali ke alun tekile ala takalan. tadi. Amo yakin orang Minang cukup dewasa menyikapi itu. Kita nanti rantau kok mungkin akan mudah sangat untuk bisa menyingkirkan hal-hal yang seperti memperkuat literasi itu yang penting. Oke, Datuk, kita bacakan dulu komentar-komentar dari penonton kita. Ada dari Rendang Monda. Semangat dan sehat selalu Datuk. Nah, Rendang Monda aku siapa Datuk? Uni Wak juga. Oh. Sama Uni Hersi Monda itu. Rizaldi Chan. Assalamualaikum Pak Datuk Hitam. Terima kasih Allah datang ke SMTV. Terima kasih atas dukungannya untuk SMTV. Mantap, luar biasa. SMTV keren. Itu daat lagi nonton. Terus ada dulu dari orang tua kita kok. Pak Iskandar Yakub. Ananda Anton, sering-seringlah ke Batam. Soalnya orang-orang pada agak takut kalau ngomongin politik yang agak nyerempet-nyerempet ke orang tua kita Pak Iskandar Yakub. Semenjak Pak Karni Elias tidak mengasuh ILC di TV One, Kamari Bedo sampai Discovery Minang pun karena jiwo ala agak kurang. Nah, sampai-sampai Discovery Minang Pak Suardis lah agak kurang membahas masalah Nah, salam untuk kru SMTV. Ya kalau lain memang ya kondisi lah jauh berubah gitu. Eskalasi politik pun namun kan di Jakarta ya. Rezim pun sudah mulai tidak serepresif dulu. Dan namun justru dengan pihak-pihak yang sering terjadi komunikasi. Nah, jadi memang nama politik itu ya
hukum politik itu tidak ada kawan yang abadi, tidak ada kepentingan. yang lawan yang abadi. Itu tentang kepentingan. Masalah itu kalau kita benar tuh ngapain kita takut? Kalau itu ini biasanya sampaikan aja kemana. Cuman yang ada niatan-niatan muatan-muatan tertentu mungkin. Kalau mau akan bertanggungjawabkan apa yang mau sampaikan gitu. Kalau itu benar, karena pertama didikan lemana, sama lemana, memang disumpah di situ untuk menyuarakan kebenaran. Tapi tandang Pak Iskandar Yakub, beliau lah menginfokan ke kami kalau Ambo di Batam, Ambo siap selalu hadir di SMTV. Jadi tenang. Pak Iskandar Yakub itu guru Ambo itu. Nah, itu guru Ambo, mentor Ambo itu. Ada lagi selamat, terima kasih Pak Iskandar Yakub. Bahar, Pak Hos. Takana wak kece almarhum gae, jika seandainya Islam indah ado, maka adat Minang Kabau bisa mengatur kehidupan kita. Maka adat Minang, seandainya tidak ada Islam, maka adat Minangkabau kok bisa mengatur kehidupan kita. Itu mungkin beliau pendapatnya sah-sah saja. Cuma kalau adat itu kan nampaknya kan bukan berubah, mengikuti perkembangan yang ada saat ini. Cuma pada tuh ada seketek yang menjadi ganjalan. Tunggu, cik lagi dulu. Apa tuh? Rendang Munda kok sedang di dapur, sedang merandang menonton live Suara Minang TV. Kok perlu di antara rendang sih kok kemana tuh? Ada seketek yang terganjal pada tuh. Kalau kami media itu kan tidak menyuarakan politik, tetapi kami mencoba menyampaikan apa yang menjadi keresahan masyarakat. Karena ketika mereka tidak bisa menyampaikan secara langsung, akhirnya mereka menyampaikan lewat media. Jadi Kiko mungkin mau sedikit luruskan ya. Justru permasalahan bangsa kita karena masyarakat kita itu apatis politik. Jadi akhirnya jadi korban politik gitu. Jadi politik yang dimasukkan itu politik apa dulu? Iya. Kalau kita di Lemhanas membaginya politik itu ada politik negara dan kebangsaan, ada politik partisan. Iya. Nah, kalau politik negara kebangsaan itu sah-sah saja menurut Ambo. Iya. Politik partisan itu memang kita masuk ke dalam partai politik, kita menjadi legislatif atau eksekutif karena politik, maka sistem pemerintahan kita pun secara ketatanegaraan membagi ada kepala pemerintahan, ada kepala negara. Iya. Nah, menurut Ambo kalau politik negara itu nggak masalah. Nggak masalah. Seluruh kita tuh mempunyai kewajiban bela negara loh. Itu konstitusi yang menjamin pasal 30 dan 195. Kewajiban bela negara. Bela negara itu kan tidak hanya dengan perang fisik. Oh iya, tidak. Nah, ketika ada ancaman-ancaman yang mengadu domba, itu kita masyarakat Indonesia wajib untuk melakukan proteksinya gitu kan. Nah, menurut Ambo, kalau itu adalah politik dalam menyuarakan kebenaran, menyampaikan itu adalah yang benar, nggak masalah menurut Ambo. Ya, nah, Beko kadang-kadang nak sampaikan yang benar. Akhirnya ya ingat kata Ali Sedina Ali kan, kemungkaran yang terorganisir bisa mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir. Dikatakan yang benar banyak orang tidak suka. Ya, kalau kita nggak melek politik, siap-siaplah menjadi korban politik. Iya. Nah, itu menurut yang mudah, Fred. Terakhir Pak Datuk, Iko kan menjelang tahun politik di 2024. Apakah ungkapan-ungkapan, penyampaian pendapat seperti yang terjadi di Piagam Minangkabau dan 10 itu bisa membuat pemerintah sadar dalam artian gitu, bahwasanya masyarakat kok menginginkan sebenarnya perdebatan itu bukan untuk memecah belah, tetapi perdebatan diskusi itu adalah sebuah keberagaman untuk bisa mempersatukan kita. Karena jangan sampai ketika zaman reformasi yang membuat kita bebas berbicara, namun ternyata pada aktualisasinya kita malah dihambat untuk berbicara, untuk menyampaikan pendapat. Ya. Jadi pada prinsipnya Piagam Minangkabau itu adalah moral force, gerakan moral. Ya, memang itu yang bisa dilakukan oleh sebuah kekuatan civil society di dalam negara demokrasi. Itu sebenarnya sah-sah saja. Nah, kalau ingin menjadi eksekutor, ya kita masuk dalam pemerintahan. Karena orang Minangkabau memposisikan dirinya sebagai sebuah kekuatan civil society, ya gerakan moral force itu. Kewajibannya menyampaikan. Ya, bagaimanapun itu kembali kepada pemerintah. Pemerintah dalam tanda petik yang selalu akan bergantian selama 5 tahun. Iya, karena berganti. Nah, itulah guna demokrasi. Tidak ada yang kekuasaan yang itu yang abadi, nggak ada. Yang abadi itu hanya perubahan. Ada perubahan. Dan hukum besi demokrasi itulah kekuasaan itu pasti akan bergilir. Itu akan mau selalu bilang kepada teman-teman yang di penegak aparat hukum, pasti kekuasaan itu akan bergilir, hati-hati. Hati-hati di situ.
siapa tahu Anwar Ibrahim, contoh Anwar Iya, Ibrahim. memang Iya. yang dulu ditekan apa Iya, segala Rizal Ramli dulu di Iya. penjara, AM Fawaz, banyaklah tokoh-tokoh dulu penjara, Iya. tapi akhirnya dia berkuasa. mereka Megawati dulu di zaman Orde Baru dia juga Ditekan, bagaimana ditekan, sekarang dia berkuasa. memang. Itu hati-hati dalam manajemen Politik kekuasaan. boleh berbeda, pandangan boleh berbeda, tetapi persatuan itu tetap Nah, itu yang utama, itu yang tetap utama. Itulah Bu Des. Ya, oke, Datuk, karena tak terasa waktu sudah 1 jam. 1 jam. Dua komentar terakhir, Pak Iskandar Yakub, tolong komentar Ambo dijawab Dinda Anton. Nah, tolong dijawab. Apa tujuannya? Yang tadi, Aco lah kabar. Aco Ananda Anton, Aco lah ke Batam. Soalnya orang-orang pada agak takut kalau mengicik masalah politik. Yang agak nyerempet semenjak Karni Ilyas tidak mengasuh ILC di TV One. Kamari Bedo sampai-sampai Discovery Minang, Pak Suardis lah agak kurang membahas politik. Ya soalnya kalau mau kan pulang aja ya Pak Iskandar, cuman yang menampung sih ya berani nggak kan itu aja. Iya. Aku yang mau apresiasi Suara Minang TV, kamu tahu niat kita kan untuk kebaikan. Iya, memang. Nah ini itu kan kembali ke masing-masing. Masing-masing. Berani tidak, kalau kita kan kita bahas kan normatif aja masalah. Normatif, ya. Dan Ya soalnya- karena kan kita punya plan juga, kita akan dialog publik lagi gitu Datuk. Iya. Karena kita Membahas tentang politik lah mungkin nantinya gitu. Next, mungkin Pak Yang tidak boleh itu Iskandar, kan menghujat, Iya. mencaci maki, Iya. memberikan kabar mungkin bohong. lebih kepada dulu yang pernah kita bahas Datuk, bagaimana untuk 2024 kita kan mengkaderisasikan tokoh-tokoh Minang atau pemuda-pemuda Minang yang ingin maju di 2024. Nah, trik-trik Kalau gimana ada sih? pemilu dan Nah, Pilpres gitu. 2024. Iya. Tapi kan Karena PN Jakpus baru mengeluarkan putusan loh. itu PN Jakarta Pusat. Tapi tahapan pemilu kan telah mulai berjalan nih kok. Secara Itu aturan. sekali pulang lagi Datuk. Nah, sekali pulangnya lah. Kita bedah. Oke. Putusan PN Jakpus bagaimana? Kan gitu. Karena panjang kok, kalau direnter-renter panjang ini. Karena masyarakat Indonesia itu terpecah 3 Iya. saat ini secara politik. Iya. Pertama yang pro 2024, Iya. yang mengharapkan pemilu dan Pergantian. Pilpres 2024 sesuai amanat undang-undang Konstitusi, ya. dan amanat konstitusi. Yang kedua, yang pro kepada Pro 3 perpanjangan. periode. Perpanjangan jabatan. 3 periode memang sudah diputuskan di Mahkamah Konstitusi tidak bisa. Iya, tapi perpanjangan. 3 periode nih, perpanjangan masa Iya. jabatan nih. Bahasa ujung beda, bukan bukan apa, tapi penjadwalan ulang pemilu. Beda sana. Yang ketiga jangan salah-salah, Yang baru logo. percepatan. Ada Ada yang percepatan. bukan yang kalau yang baru logo kan penundaan kok. Kalau percepatan, justru ada jaminan konstitusi pasal 7. Iya, itu pun dengan catatan. Dan ada 3 kepala negara kita yang melalui percepatan. Iya. Aku lain lo Negara bahasannya. yang tidak aman. Tapi itu kan kembali ke Nah, masyarakat harus tahu. Iya. Tetapi kan kalau percepatan itu kan memang Ada mekanismenya. Mekanisme. Ada mekanisme Perpanjangan pun ada mekanismenya. Perpanjangan tidak ada dalam konstitusi. Tetapi percepatan pemilu itu memang ada Di pasal 7 ayat B, C, D dan diatur itu semuanya. Tapi perpanjangan 3 periode tidak ada dalam konstitusi. Nah, kita berbicara, kita negara hukum ya. Jadwal ulangan ada. Tidak ada. Tidak ada. Hanya Maka ini harus diluruskan ini. Kita bahas di episode Selanjutnya. berikutnya. Ini menarik. Penasaran, bro? Ini menarik. Punya penonton penasaran. Biar SMTV luar biasa. Tapi jangan ditepol Intel tapi kok. Padang. Kalau gitu kan orang media. Kita beri Nah, pencerdasan. kita kan memberitahukan ini apa betul atau tidak di berita ini. Ya, berimbang, kan? harus berimbang. Hadirkan KPU, Panwas, kan bisa Ya, juga. kalau memang dari sisi pemerintah, wah Iko kalau kami pun siap menampung mereka untuk memberikan hak jawab karena Yang kita sampaikan betul, PN Jakpus baru mengeluarkan putusan dan Istana baru mengeluarkan rilis. Tolong hargai. tolong hargai. Nah, Megawati itu institusional menentang, Iya. ya kan? Nah, Prabowo kemarin Surya Paloh sudah sepakat juga tidak setuju. Tidak setuju. Yusril Izzah Mahendra juga menentang, Iya. ya kan? Denny Indrayana juga menentang. Kan sah-sah saja kan? Dan yang lucunya PN Jakpus itu melawan putusan Mahkamah Konstitusi. Iya, ngeri kan? Iya. Dan melawan Undang-Undang Dasar. Melawan undang-undang. Nah, ini kan menarik ini. Ja-
pencerahan terhadap masyarakat. Nah, itu. Dan di Nurul awak mencalek saya. Nah, dur dong. Nggak. Penjadwalan ulang. Iya, benar ulang. Kok bisa dimajikan nak Pak Bendung? Sama ala nak kemaju le kan. Oke, Intermezzo. iya, intermezzo saja penonton. Satu lagi, Andri, setuju jo komen Pak Iskandar Yakub. Oke, Iskandar Caniago, makin jos SMTV, narasumbernya makin berkualitas dan luar biasa. Terima kasih, terima kasih Iskandar. banyak. Oke, penonton setia Suara Minang TV di mana saja berada, tak terasa sudah Ada closing 1 statement jam kan? lebih. Ada. Kita bersama seorang tokoh nasional yang mana beliau kalau kita colek panjang kok. karena tadi pilihan tema saja semuanya nak kita hadirkan apa Langsung menyinggung kan segitu Iya, kan? Banyak yang belum lagi kan yang mah dipilih kok pilih lah dengan yang cocoknya iko gitu. Oke, dari itu karena waktu juga yang sudah harus kita menutup podcast pada malam hari itu, silakan sampaikan closing statement dari itu ke penonton. Oke, terima kasih Unides, Fred tentang closing statement. Kemarin aku menyuarakan apapun yang disampaikan dalam Piagam Minangkabau dan Sepulau tidak lebih dari adalah sebuah kegelisahan yang menghasilkan sebuah spirit patriotisme, spirit nasionalisme, spirit kecintaan dan spirit ingin melakukan perbaikan terhadap bangsa kita. Karena itu pun juga amanah konstitusi. Bagaimana kita kewajiban bela negara itu sebenarnya. Nah, mungkin ini yang sebagai orang Minangkabau yang alun tekil heta kalam bisa menerjemahkan ini, meresapi apa yang disampaikan dalam Piagam Minangkabau sudah kita bacakan tadi di internet pun sudah banyak beredar. Mari kita suarakan ini kepada seluruh masyarakat di sekitar kita, bahwa negara kita ini tidak dalam keadaan baik-baik saja, dan kita berharap ada perubahan yang ke arah yang lebih baik ke depannya. Nah, itu aja mungkin sekedar karena Ambo ikut hadir di situ bersama-sama, dan ini murni lahir dari pemikir-pemikir rahim ulama cerdik pandai Nini Mama orang Minangkabau. Dan ini sebuah sugesti terobosan yang luar biasa. Ternyata orang Minangkabau memang layak didirikan sebagai benteng terakhir Republik Indonesia. Masih menggigi. Walaupun tidak banyak orang Minang yang sekarang duduk di pemerintahan, tetapi pemikiran-pemikiran Minang itu masih tetap akan muncul sampai kapanpun. Spirit melawan kezaliman, spirit melawan ketidakadilan, dan spirit melawan kolonisasi. Tando ijo lebih saga, lai basaga, kok lurah di babatu. Tunan Minangkabau. Oke, penonton. Pak Fred. Ya, Bu Des. Jadi Dunsana Suara Minang TV dengan berakhirnya podcast kita dengan Bapak Dr. Anton Permana, SPI, SIP, MH, Datuk Hitam, maka berakhir pula program kita di podcast bersama Toko pada malam hari ini. Kami segenap seluruh kru yang bertugas, sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf jika ada salah muncul nanta katoan, salah mato nanta jalian. Kami mohon maaf dan sebesar-besarnya kepada Dunsana Suara Minang TV dan kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampun. Dan kami tetap selalu mendoakan kepada Dunsana Suara Minang TV saudaranya untuk selalu sehat dan bahagia dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Bu Des. Oke, baik penonton, jangan lupa tetap untuk memberikan dukungan kepada Suara Minang TV untuk bisa menghadirkan program-program yang berkualitas tentunya yang dibutuhkan oleh masyarakat Batam, masyarakat Minang, dan seluruh penonton yang setia mengikuti Suara Minang TV. Jangan lupa like dan subscribe, komen dan share sebanyak-banyaknya. Dan penonton, saya Desmanis dan saya bersama narasumber kita Anton Permana, Datuk Hitam, mohon pamit undur diri dan sampai bertemu kembali di program berikutnya. Tetap ikuti Suara Minang TV, Suara Urahawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, makasih, Dapret. Awak terima kasih banyak.